Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya di sini Deborah Pardosi dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pohon filogenetik. Pohon filogenetik atau pohon evolusi adalah diagram percabangan antara pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik dan atau genetika mereka. Di sini ada gambar dari pohon filogenik terdiri dari karnivora, kemudian ada famili, ada genus, dan spesies. Itu merupakan pohon filogeni itu merupakan diagram percabangan yang menunjukkan hubungan evolusi. Hubungan evolusi itu maksudnya diturunkan dari nenek moyang antara spesies tersebut. Filogeni merupakan sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait. Hal tersebut diwakili oleh pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan bagaimana spesies tersebut satu sama lain dengan melalui nenek moyang sama. Di sini juga ada istilah yang dikatakan dengan clade. Clade merupakan sekelompok organisme yang melingkupi leluhur dan semua keturunannya. Kemudian ada seorang mengklasifikasikan yaitu Linnaeus. Dia mengklasifikasikan organisme dengan berdasarkan ciri-ciri fisik yang jelas. Pada dasarnya organisme ini dikelompokkan bersama-sama apabila mereka tampak sama. Setelah Linnaeus mengklasifikasikan, kemudian ada dikatakan dengan teori evolusi. Itu diterbitkan oleh Darwin. Dia menerbitkan teori evolusi pada abad ke-19. Kemudian para ilmuwan berusaha untuk mengklasifikasikan organisme yang memiliki filogenetik. Filogenetik yang tadi dikatakan dengan sebuah percabangan yang terhubung antara nenek moyang yang satu dengan yang dua. Kemudian di sini juga ada pengertian dari filogenik, yaitu sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terhubung satu sama lain. Ternyata para ilmuwan mendapatkan cara yang sederhana agar memudahkan pembuatan pohon filogeni, yaitu dengan berfokus pada karakter kelompok organisme atau spesies. Ilmu yang mereka gunakan adalah taksonomi atau ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi organisme berdasarkan hubungan alamiahnya. Dengan ilmu yang tadi dikatakan dengan kladistik itu, para ilmuwan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap organisme yang berbeda dari nenek moyangnya. Setelah pengelompokan itu, mereka membuat sebuah diagram yang disebut kalogram atau pohon filogeni. Kalogram menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, nenek moyang kita berevolusi mewarisi suatu karakteristik atau sifat pada setiap organisme. Jika suatu keturunan tidak memiliki karakteristik yang diwariskan, ia akan terpisah. Misalnya di sini adalah hewan lamprey. Contohnya organisme yang pertama kali terpisah dari karakteristik warisan nenek moyangnya yaitu rahang. Kemudian ada juga seperti yang saya baca dalam web atau dari jurnal. Di sini juga ada hiu yang karakteristiknya memiliki rahang terpisah oleh karakteristik organisme yang bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ada hewan salamander. Dia terpisahkan oleh karakteristik berupa membran amniotik atau membran ketuban. Kemudian ada juga kadal. Kadal terpisahkan oleh karakteristik organisme yang memiliki rambut. Kemudian ada juga harimau, terpisahkan oleh karakteristik organisme yang tidak memiliki ekor. Kemudian ada juga gorila, dia organisme yang terpisahkan oleh karakteristik bipedal, berjalan menggunakan dua kaki.
Kemudian kita dapat melihat di sini ada dari perbedaan dari ciri-ciri organisme yang terdiri dari tidak mempunyai rahang, ada paru-parunya, membran amniotik, berambut, tanpa ekor, dan bipedal. Bipedal itu maksudnya tadi dia menggunakan dua kaki saat berjalan. Yang pertama kita lihat di sini ada ciri organisme lamprey. Dia tidak mempunyai rahang, paru-paru, membran amniotik atau membran ketuban. Dia tidak mempunyai rambut, tanpa ekor, dan bipedal. Bipedal atau tidak menggunakan dua kaki pada saat berjalan. Kemudian ciri organisme yang kedua ada ikan hiu. Dia mempunyai rahang tapi tidak mempunyai paru-paru, tidak mempunyai membran amniotik, tidak berambut, tidak mempunyai ekor, dan bipedal. Kemudian ada ciri organisme yang ketiga ada salamander. Dia mempunyai rahang dan paru-paru, tidak mempunyai membran amniotik, berambut, tanpa ekor, dan bipedal. Kemudian yang keempat ada kadal. Dia mempunyai rahang, paru-paru, dan membran amniotik. Kemudian tidak mempunyai berambut, tanpa ekor, bipedal. Kemudian ada dari yang selanjutnya ada harimau. Dia mempunyai rahang, paru-paru, membran amniotik, dan berambut, tetapi tidak mempunyai ekor dan bipedal. Kemudian ada gorila. Dia mempunyai rahang, paru-paru, dia mempunyai membran amniotik dan berambut, kemudian dia mempunyai ekor, kemudian dia tidak mempunyai bipedal. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia. Dia mempunyai rahang, paru-paru, membran amniotik, berambut, tanpa ekor, dan bipedal. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara kera dan manusia, mengapa dikatakan dia termasuk ada hubungannya itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghubungkannya dengan pohon filogenetik. Nah, jika dilihat dari tabel yang tadi, kita memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan gorila. Perbedaannya hanya pada karakteristik bipedal, sehingga menjadikan gorila organisme yang kekerebatannya paling dekat dengan manusia. Kemudian ada gorila ini termasuk ke dalam jenis kera, bukan monyet. Lalu organisme kedua yang paling dekat dengan kita adalah harimau yang terpisahkan oleh karakteristik tanpa ekor dan bipedal. Kemudian ada kenapa manusia dikaitkan dengan kera? Jawaban pastinya karena dari pohon filogeni karakteristik manusia dengan kera tidak jauh berbeda. Makanya dari sini dimaksudnya mengapa dikatakan dengan manusia dan kera ada hubungannya, itu merupakan dari tersusunnya pohon filogenik dan evolusi dari nenek moyang yang dulu-dulu. Kemudian ahli biologi menganalisis karakteristik organisme yang berbeda menggunakan alat analitik yang berbeda seperti kikiran, jarak, kemungkinan, dan metode Bayesian dan lain-lain. Mereka mempertimbangkan banyak karakteristik organisme termasuk morfologi, anatomi, perilaku, biokimia, molekul, dan karakteristik fosil untuk membangun pohon filogenetik. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dari filogenetik. Di sini ada beberapa jenis dari filogenetik. Di sini ada 3 jenis-jenis filogenetik. Yang pertama itu adalah kelompok atau grup monofiletik. Kelompok atau grup monofiletik ini yang maksudnya mengandung leluhur dan semua keturunannya. Kemudian kelompok parafiletik berisi leluhur tetapi hanya beberapa keturunannya. Yang ketiga, kelompok polifiletik ini berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang sama baru-baru ini. Di sini dapat kita lihat ada gambar dari pohon filogeni. Di sini ada contoh dari parafiletik, monofiletik, dan polifiletik. Di sini kita lihat ada hubungan kera dan manusia di tanda panah warna agak orange ini atau kuning. Dia terdapat hubungan antara kera dengan manusia. Kemudian di sini ada polifiletik, ikan hiu dan paus. Kemudian ada parafiletik, simpanse, orangutan, dan gorila.
Nah, mari kita bahas satu persatu dari yang tadi kelompok atau grup monofiletik. Grup atau monofiletik itu adalah seluruh turunan dari nenek moyang yang sama. Contohnya adalah orangutan, gorila, simpanse, dan manusia. Kelompok organisme ini berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu primata. Kemudian ada grup parafiletik itu adalah sebagian turunan dari nenek moyang yang sama. Pada gambar di atas misalnya manusia tidak termasuk ke dalam grup organisme primata lainnya karena primata lainnya termasuk dalam famili Pongidae. Kemudian yang terakhir ada grup polifiletik atau kelompok polifiletik itu adalah turunan yang berasal dari nenek moyang berbeda. Pada gambar di atas terlihat bahwa termasuk ke dalam grup ini adalah ikan hiu dan paus. Mengapa demikian? Bukankah dari bentuk tubuhnya mirip? Iya, betul sekali. Hanya saja secara keturunan tidak sama. Ikan hiu memiliki nenek moyang berupa Pisces atau ikan, sedangkan paus itu memiliki nenek moyang yang berupa mamalia. Itulah yang dikatakan mengapa kita belajar pohon filogeni, supaya kita tahu nenek moyang zaman dahulu itu kenapa kita berhubungan dengan kera itu, karena ada yang dikatakan dengan evolusi atau dikatakan dengan pohon filogeni yang menghubungkan evolusi dengan nenek moyang kita sebelumnya. Terima kasih, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jika saya mempunyai kesalahan, saya minta maaf.